Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ustazah selalu berdoa semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar, meskipun belajarnya dari rumah. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik tema 8 subtema 3 tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Pada subtema sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang jenis-jenis usaha. Namun tahukah anak-anak bahwa jenis-jenis usaha ekonomi ini dibagi menjadi dua? Yang pertama adalah jenis usaha yang dikelola sendiri, dan yang kedua adalah jenis usaha yang dikelola kelompok. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jenis usaha yang dikelola sendiri. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini merupakan salah satu jenis usaha yang dikelola secara perorangan. Kemudian memiliki modal terbatas dan lahan yang digarap pun terbatas. Usaha yang kedua apa? Yaitu jenis usaha perdagangan. Nah, sama seperti usaha pertanian, usaha perdagangan juga dikelola secara perorangan. Contohnya adalah pedagang kaki lima, warung, pedagang keliling, toko kelontong, pedagang di pasar, dan pedagang asongan. Selanjutnya adalah jenis usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Sama juga ya, seperti jenis usaha pertanian dan jenis usaha perdagangan. Kita lihat contoh jenis usaha jasa apa saja. Yang pertama adalah usaha fotokopi, kemudian salon, selanjutnya adalah penjualan pulsa, guru, dan bengkel. Nah, ini adalah beberapa contoh usaha di bidang jasa. Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa jenis usaha juga ada yang dikelola secara kelompok. Contohnya, yang pertama adalah BUMN. Apakah yang dimaksud dengan BUMN? Nah, BUMN ini adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kita lihat, BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Di sebelah kanannya ini adalah contoh beberapa BUMN. Selanjutnya adalah BUMS. Nah, kalau BUMN tadi adalah badan usaha milik negara, maka BUMS adalah badan usaha milik swasta. BUMS adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya adalah firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurangnya 2 sekutu. Nah, pendiri firma ini biasanya adalah orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Yang selanjutnya, selain firma ada apa lagi? Ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan saham? Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Nah, itu tadi adalah contoh dari BUMS. Saya ulangi ya. Ada firma,
ada CP atau persekutuan komanditer, dan ada perseroan terbatas. Selanjutnya yang ketiga ada koperasi. Nah, Ustazah yakin anak-anak pasti pernah mendengar kata koperasi. Apakah koperasi itu? Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, jadi yang harus anak-anak ketahui adalah koperasi ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Maksudnya adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sabun, beras, minyak, peralatan rumah tangga, bahkan barang-barang elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Nah, koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggotanya, kemudian uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan. Selanjutnya adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi dari anggotanya. Contohnya adalah pengusaha batik, pengusaha tahu tempe, dan pengusaha sapi perah. Selanjutnya adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa bagi anggotanya. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya adalah koperasi unit desa. Nah, anak-anak, itu tadi adalah jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Ustazah ulangi ya supaya anak-anak lebih paham. Jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri contohnya adalah jenis usaha pertanian, jenis usaha perdagangan, jenis usaha jasa, dan jenis usaha industri kecil. Kemudian contoh jenis usaha yang dikelola secara kelompok, yang pertama adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kemudian yang kedua adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Nah, itu tadi penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Kira-kira apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Jadi, kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, kegiatan ini atau ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Apabila satu kegiatan ekonomi terhambat, maka kegiatan ekonomi yang lain pun akan terganggu. Kita bahas satu persatu ya. Nah, apakah produksi itu? Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Itu adalah pengertian dari produksi. Contohnya adalah petani yang menanam padi di sawah. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, jadi anak-anak, kegiatan produksi tadi contohnya adalah petani yang menanam padi di sawah. Kemudian beberapa bulan selanjutnya padi tersebut dapat dipanen dan bisa didistribusikan, bisa disalurkan dari produsen ke konsumen. Selanjutnya kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu tadi adalah kegiatan
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu diingat juga